Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang terkenal dengan kebijaksanaan, ketampanan, serta kemampuannya menafsirkan mimpi. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Namun, kehidupan Nabi Yusuf penuh dengan ujian dan perjuangan, hingga akhirnya meninggal di Mesir. Ada suatu riwayat yang menyebutkan, beliau dimakamkan di tempat yang sangat tidak biasa, yakni di tengah-tengah sungai Nil. Nabi Yusuf sejak kecil sudah menghadapi tantangan yang berat. Dikisahkan bahwa karena rasa iri, saudara-saudaranya menjebaknya ke dalam sebuah sumur, dan akhirnya beliau ditemukan oleh rombongan musafir yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Sejak saat itu, perjalanan hidup Nabi Yusuf berubah drastis. Dengan izin Allah, Nabi Yusuf bukan hanya lolos dari kesulitan, tapi juga diberi kedudukan penting di kerajaan Mesir. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana, bahkan ketika seluruh kaumnya, Bani Israel, dipindahkan dari Palestina ke Mesir, Nabi Yusuf memperlakukan mereka dengan sangat baik, meskipun mereka yang dulu membuangnya ke sumur. Inilah salah satu bukti betapa mulianya hati Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Yusuf adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah. Doa ini tercantum di dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf ayat 101 beliau berdoa, Tuhanku, sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Nabi Yusuf meninggal pada usia 120 tahun. Sebelum wafat, beliau meninggalkan sebuah wasiat penting kepada kaumnya, yaitu agar jasadnya dibawa ketika Bani Israel harus keluar dari Mesir. Wasiat ini terkait erat dengan perpindahan kaum Bani Israel yang terjadi bertahun-tahun setelahnya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah wafat, jasad Nabi Yusuf tidak dimakamkan seperti nabi-nabi lainnya. Sebaliknya, beliau dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Mengapa begitu? Karena pada masa itu, beberapa kabilah bersaing untuk mendapatkan jasad Nabi Yusuf, karena mereka percaya keberkahan akan turun di wilayah mereka, jika bisa memakamkan jasad Nabi tersebut. Akhirnya, diputuskan bahwa beliau dimakamkan di sungai Nil, agar berkahnya dapat dirasakan oleh seluruh kabilah, yang wilayahnya dilewati oleh sungai tersebut. Beberapa ratus tahun kemudian, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina, rombongan mereka mengalami kesulitan. Mereka terus tersesat dan tidak bisa menemukan jalan ke tujuan mereka. Ternyata, hal ini disebabkan karena wasiat Nabi Yusuf belum terpenuhi. Mereka belum membawa jasad beliau bersama mereka. Hingga akhirnya, salah seorang dari Bani Israel mengingat wasiat Nabi Yusuf, bahwa jasadnya harus dibawa bersama mereka. Nabi Musa lalu mencari tahu keberadaan makam Nabi Yusuf. Namun karena jarak waktu yang sudah lama dan generasi yang sudah berganti, tidak ada satupun yang tahu di mana makam Nabi Yusuf. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, diceritakan bahwa seorang nenek tua mengetahui lokasi makam Nabi Yusuf. Dia bersedia menunjukkan tempatnya dengan satu syarat, agar dia dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kejadian ini, bahwa Nabi Musa alaihissalam sempat terdiam ketika mendengar permintaan sang nenek. Surga adalah milik Allah, dan hanya Allah yang berhak menentukan siapa yang masuk ke dalamnya. Maka Nabi Musa berdoa agar Allah mengabulkan permintaan nenek tersebut. Ini adalah salah satu kisah yang menunjukkan betapa mulianya Nabi Musa dan kemurahan hati Allah kepada hambanya yang setia. Setelah syarat nenek tersebut dipenuhi, dia membawa Nabi Musa dan rombongan ke sebuah sungai. Nenek tersebut menunjukkan lokasi makam Nabi Yusuf yang tersembunyi di dasar air.
Nabi Musa kemudian memerintahkan kaumnya untuk menguras air di tempat yang ditunjukkan oleh nenek tadi. Setelah airnya dikeringkan, mereka mulai menggali, dan benar saja, jasad Nabi Yusuf ditemukan. Setelah jasad Nabi Yusuf diangkat, jalan yang sebelumnya gelap menjadi terang, seolah-olah mereka dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu, rombongan Nabi Musa membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka ke Palestina dan memakamkannya di sana. Namun hingga hari ini, lokasi pasti makam Nabi Yusuf masih menjadi misteri. Beberapa pihak meyakini bahwa makam Nabi Yusuf berada di wilayah Palestina, tepatnya di Nablus. Di sana ada sebuah makam tua yang sering diperebutkan antara kaum muslimin dan Yahudi. Makam tua di Nablus ini menjadi sumber ketegangan antara kedua belah pihak. Kaum Yahudi meyakini bahwa itulah makam Nabi Yusuf bin Yakub, sedangkan kaum muslimin di sana percaya bahwa makam tersebut bukanlah milik Nabi Yusuf, melainkan makam seorang ulama bernama Syekh Yusuf Duwaikat. Karena ketegangan ini, terjadi beberapa kali bentrokan di daerah tersebut. Pada akhir abad ke-20, tepatnya selama periode Intifada kedua, tahun 2000-an, situasi di sekitar makam semakin memanas. Pada saat itu, pasukan Israel mengendalikan situs ini, dan orang-orang Yahudi sering berziarah ke sana. Namun, ketegangan semakin meningkat antara masyarakat Palestina dan pemukim Yahudi yang merasa berhak atas akses ke makam tersebut. Pada tahun 2000, sebuah insiden besar terjadi ketika pasukan Israel dan milisi Palestina bentrok di sekitar makam yang mengakibatkan tewasnya beberapa tentara Israel. Setelah kejadian itu, pasukan Israel menarik diri dari lokasi tersebut. Kisah tentang upaya penggalian makam Nabi Yusuf seringkali berkaitan dengan tuduhan bahwa kelompok Zionis ekstremis berusaha merusak situs ini untuk membangun kembali simbol-simbol Yahudi di atasnya. Pada tahun-tahun setelah penarikan pasukan Israel, beberapa kelompok pemukim dilaporkan mencoba kembali mengunjungi dan mengambil alih situs tersebut. Beberapa dari mereka bahkan dikabarkan ingin menggali lebih dalam makam tersebut untuk menemukan bukti-bukti arkeologis yang akan menguatkan klaim bahwa tempat ini adalah benar-benar makam Nabi Yusuf dalam tradisi Yahudi. Bagi masyarakat Palestina, upaya-upaya ini dipandang sebagai bentuk provokasi dan bagian dari agenda yang lebih luas untuk menguasai tanah Palestina. Mereka khawatir bahwa tindakan semacam ini adalah bagian dari upaya Zionis untuk memperluas kontrol mereka atas situs-situs bersejarah dan religius di tepi barat, termasuk Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Konflik ini memperburuk hubungan antara komunitas Yahudi dan Muslim karena situs-situs seperti makam Nabi Yusuf tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga simbolis dalam perjuangan politik mereka. Secara keseluruhan, upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa kelompok Zionis terkait makam Nabi Yusuf telah menambah ketegangan di wilayah tersebut dan menjadi bagian dari narasi konflik yang lebih luas antara Israel dan Palestina, khususnya terkait dengan kontrol atas tempat-tempat suci yang dihormati oleh berbagai agama. Hingga kini, masih ada pihak yang percaya bahwa kaum Zionis ngotot mencari makam Nabi Yusuf bukan semata-mata karena alasan sejarah, tetapi karena mereka ingin menemukan dua benda penting, jasad Nabi Yusuf dan tabut perjanjian Nabi Musa. Kedua benda tersebut diyakini akan membawa keberkahan atau bahkan kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Sahabat Abah, kisah ini bukan hanya tentang Nabi Yusuf, tetapi juga tentang perjuangan Bani Israel dan kaitannya dengan sejarah bangsa-bangsa yang ada di dunia. Wasiat Nabi Yusuf, pencarian jasad beliau, dan misteri tabut perjanjian menjadi bagian penting dari sejarah umat manusia yang hingga kini masih menjadi sumber konflik. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran tentang pentingnya menjaga amanah dan tetap berpegang pada petunjuk Allah. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, itu semata-mata datang dari kekurangan saya sebagai manusia. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.